Dengan masifnya teknologi yang semakin pesat, begitu juga dengan transisi dunia offline menjadi online, maka nggak jarang berbagai entrepreneur mulai terjun dalam bisnis teknologi atau yang biasa disebut sebagai SaaS atau software sebagai service bisnis modelnya. Nggak peduli konsumen kamu kecil ataupun besar, jika kamu mampu menciptakan sebuah software yang mampu membantu konsumen kamu untuk menyelesaikan masalahnya, maka kamu bisa menciptakan sistem bisnis model yang lebih sustainable dan juga lebih profitable. Kenapa? Karena dengan satu software saja kamu nggak perlu mengeluarkan banyak biaya untuk dipakai oleh banyak orang. Misalnya saja adalah Gmail, kemudian juga sosial media, dan juga perangkat-perangkat teknologi lainnya berbasis cloud. Jika kamu ingin menjadi seorang entrepreneur, maka di tahun 2021 adalah era yang sangat tepat. Kamu nggak perlu khawatir jika memang kamu nggak bisa coding gitu. Di luar sana banyak para programmer dan juga orang-orang yang jago coding yang bersedia berkolaborasi dengan kamu gitu. Sehingga pertama-tama kamu harus hilangkan dulu mental block bahwa kamu nggak pantas ataupun nggak bisa menjadi seorang founder atau entrepreneur gitu. Untuk menjadi seorang entrepreneur atau founder sebenarnya kamu perlu memiliki apa yang disebut sebagai authenticity gitu. Kenapa enggak gitu? Karena banyak brand di luar sana yang hanya berfokus pada kompetisi, hanya berfokus pada market, sehingga lambat laun brand mereka tidak mempunyai ciri khas dan mudah sekali untuk dilupakan para konsumennya gitu. Sebaliknya juga kamu nggak boleh terlalu idealisme gitu, sehingga kamu hanya mengejar desire atau kemauan diri kamu sendiri sehingga lupa apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh market. Sehingga untuk menjadi founder sebenarnya apa yang dibutuhkan adalah mentalitas kamu, bagaimana kamu bisa menghadirkan sebuah keunikan gitu, sebuah authenticity yang kemudian juga dikemas untuk membantu menyelesaikan sebuah masalah di tengah-tengah masyarakat atau konsumen kamu. Titik temu antara idealisme dan juga kebutuhan market inilah yang disebut oleh Mark Anderson sebagai product market fit. Jadi, kamu nggak boleh egois untuk mementingkan idealisme kamu sendiri atau kamu terlalu fokus pada kompetisi sehingga nggak punya ciri khas. Ketika kamu nggak punya ciri khas, maka niscaya brand kamu akan mudah dilupakan dalam waktu dekat gitu. Nah, jika kita melihat brand-brand besar, terutama di sosial media ya, seperti Twitter, Instagram, dan YouTube, meskipun mereka berkompetisi dalam ranah sosial media, tetapi mereka masing-masing punya ciri khasnya masing-masing. Twitter, dia lebih mementingkan short text atau pesan singkat dalam bentuk teks. Kemudian Instagram, dia lebih fokus pada visual ya, foto dan video pendek gitu. Sehingga YouTube memiliki ruangnya tersendiri untuk menyajikan video-video dalam jangka panjang. Untuk menjadi seorang entrepreneur atau founder yang sukses, paling tidak kamu bisa melihat referensi berikut. Ada 3 bisnis model yang kita akan coba bahas hari ini sehingga bisnis kamu harapannya bisa bertahan dalam jangka panjang, sustainable, tetapi juga scalable, bisa profitnya berlipat di setiap tahunnya. Bisnis model yang pertama biasa disebut sebagai economies of scale, di mana produksi dalam jumlah banyak akan memberikan kamu keuntungan dalam segi ekonomi karena harga produksi kamu akan jauh lebih murah dengan harga fixed cost ya. Jadi ada harga-harga tetap, misalnya harga internet, kemudian harga sewa yang itu tidak akan bertambah meskipun kamu memproduksi dalam jumlah besar. Dalam hal ini kakak gue misalnya menciptakan sebuah brand baju di mana dia bisa memproduksi dalam jumlah ribuan gitu, sehingga harga dasar produksi dia dengan harga dasar produksi orang yang hanya memproduksi puluhan baju itu bisa jadi sama gitu. Sehingga dengan keunggulan dari economies of scale ini, kakak gue bisa menjual produknya dengan harga yang jauh lebih affordable. Bisnis model yang kedua adalah apa yang biasa disebut sebagai marginal cost, di mana untuk mendistribusikan jasa atau produk kamu tidak memerlukan extra cost atau biaya untuk memasarkannya. Misalnya adalah media company ya, di mana membagikan konten di sosial media A, misalnya di Instagram, kemudian membagikan konten yang sama di Twitter dan juga di LinkedIn, itu tidak memerlukan biaya ekstra di sana. Misalnya adalah Gary V gitu. Gary Vaynerchuk dalam hal ini sering banget merepurpose atau menggunakan konten-konten dia misalnya di Instagram, kemudian dibagikan dalam platform
sosial media yang lain. Atau dari YouTube misalnya dia potong klip-klip videonya kemudian didistribusikan di sosial media yang lain. Dalam hal ini dia tidak memerlukan hal ekstra gitu. Dalam perspektif misalnya dia tidak perlu waktu ekstra untuk membuat sebuah konten baru untuk masing-masing sosial media, tetapi dia cukup membuat satu konten kemudian dipotong dan direpurpose disesuaikan dengan native dari setiap platformnya. Bisnis model yang ketiga adalah apa yang disebut sebagai network value gitu, dimana semakin banyak orang menggunakan produk atau jasa kamu, maka produk atau jasa kamu akan semakin tinggi valuasinya. Misalnya adalah sosial media, dimana di awal kita menggunakan platform seperti Facebook dan Instagram, semakin banyak orang yang menggunakan, maka valuasi Instagram dan juga Facebook akan semakin tinggi gitu. Sehingga semakin banyak orang menggunakan platform tersebut, semakin besar potensi untuk melakukan bisnis. Sebagaimana apa yang dilakukan Facebook dan Instagram dalam beberapa tahun terakhir ya. Mereka aktif banget menggunakan platformnya sebagai bentuk atau wadah kolaborasi dengan brand-brand besar gitu. Atau misalnya untuk melakukan digital marketing ads di platform tersebut gitu. Bisnis lain contohnya dalam bisnis model ini adalah e-commerce gitu. Dimana semakin banyak orang menggunakan platform marketplace kamu, maka semakin besar transaksi yang terjadi dan semakin baik juga untuk pendapatan dari bisnis kamu. Sebagai konklusi, sebuah solusi yang diberikan pada sebuah masalah yang tidak tepat, maka akan menyebabkan solusi itu justru menjadi sebuah masalah baru. Nah, dalam beberapa hal untuk melakukan bisnis, gak jarang kamu harus melakukan sebuah riset yang disebut sebagai etnografis, di mana kamu berusaha memahami orang lain atau market kamu dengan cara observasi apa yang sebenarnya dia lakukan. Karena nggak jarang apa yang dikatakan orang dengan apa yang dilakukannya belum sinkron, sehingga dengan melakukan etnografi research, kamu bisa membuktikan apa yang sebenarnya relate dan berguna untuk menyelesaikan masalah yang sebenarnya. Nggak jarang brand masih ngobrol dengan dirinya sendiri gitu, mendorong pesan dan value-nya secara idealis gitu, sehingga tidak terjadi titik temu antara solusi yang ditawarkan dengan masalah yang sebenarnya ada. Karena itu tadi kita sempat membahas apa yang disebut sebagai product market fit, di mana kita menyodorkan ide-ide dan gagasan bisnis kita, tetapi juga melihat apa yang sebenarnya akan menjadi solusi untuk market kamu. Until next time, ciao!